Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Sebelum saya melakukan praktik pembelajaran uji kompetensi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anastasia Fira Malamado, mahasiswa PPG Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 11 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kutipan cerpen yang dibaca. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk. Ya, pasukan cantik, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat, terus belajar. UKS. Tangan dulu. Jadi senang sekali di hari yang cerah dan indah ini Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian, anak-anak Ibu yang semuanya cantik-cantik ya. Jadi jangan lupa bahagia. Oke, mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan Nona oleh Mari, tolong pimpin kita berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pendidikan, mari kita satu doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah Anak Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga memulai kami dari rumah kediaman kami hingga ke sekolah ini dengan jalan sehat dan selamat. Ini tibalah saatnya kami anak-anakmu akan memulai kalian kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Nona Oleh. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silakan dengar nama kalian baik-baik. Oke, yang pertama Nona Maxi. Hai, Ibu. Yang kedua Nona Desi. Hai, Ibu. Nona Sinta. Hai, Ibu. Nona Hagar. Hai, Ibu. Nona Ruth. Hai, Ibu. Nona Oleh. Hadir, Ibu. Nona Bendelina. Hai, Ibu. Nona Lois. Hadir, Ibu. Nona Putri. Hadir, Ibu. Nona Nela. Hadir, Ibu. Nona Milka. Hadir, Ibu. Ya, luar biasa ya. Senang sekali karena sampai hari ini kalian masih setia dalam mengikuti mata pelajaran yang Ibu ampu. Jadi itu dibuktikan dengan kehadiran kalian. Hari ini semuanya hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, bahkan tidak ada yang alpa. Jadi satu hal yang ingin Ibu katakan kepada kalian, masa muda itu hanya satu kali. Kalau Roma Irama bilang, masa muda itu masa yang berapi-api. Tetapi ingat, karena hanya sekali, maka pakailah masa muda kalian untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk diisi dengan hal-hal yang baik, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Tapi kalau nasi sudah jadi bubur, maka tidak bisa jadi nasi lagi. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan yang ada ini dengan belajar, dan terus belajar guna meraih masa depan yang kalian impikan atau masa depan yang kalian cita-citakan. Ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Oke, sebelum kita lihat sama-sama apa yang akan kita pelajari hari ini, mari kita sama-sama review kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Coba angkat tangan. Tentang teks ceramah. Nona Oleh, tentang teks ceramah. Ya, kita buat apa berkaitan dengan teks ceramah? Buat salah satu teks ceramah. Iya, minggu lalu itu kita sudah belajar buat satu contoh teks ceramah. Dan hasil pekerjaan kalian sudah Ibu periksa, Ibu senang karena sekalipun ada kekurangan tapi ceramah yang kalian buat itu bagus-bagus. Oke, sekarang kita akan lihat sama-sama apa yang mau kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu kasih untuk kalian. Siapa yang suka nonton film? Coba angkat tangan. Ayo.
Oke, semua suka nonton film, tapi ketika ibu tanya kenapa takut-takut? Ya, biasanya ketika kalian selesai nonton film, apa yang kalian buat? Peragakan, ada yang peragakan. Ada tidak yang selesai nonton datang sekolah cerita kembali di teman-teman? Ada. Biasanya yang kalian ceritakan itu tentang apa? Kalau ibu itu nonton film itu berarti ibu lihat dulu dia punya pemeran ya, ganteng atau tidak, cantik atau tidak ya. Kalau kalian bagaimana? Sama, oke, lihat dia punya pemeran dulu ya. Kalau ganteng dan cantik baru mau nonton ya. Sering tidak kamu ceritakan, aduh dia punya pemeran utama tuh terlalu ganteng, baru dia tuh terlalu baik sekali. Biasa seperti itu atau tidak? Biasa. Jadi kamu utarakan juga watak atau sifat dari tokoh utama. Nah, hari ini kita mau belajar berkaitan dengan teks cerita pendek atau yang dikenal dengan istilah cerpen. Jadi film sama dengan cerpen. Dua-dua itu merupakan karya sastra dan dia diciptakan bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, tapi ada hal-hal positif, ada nilai-nilai positif yang mau disampaikan melalui dua karya itu, baik film maupun cerita pendek. Sama dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silakan semua lihat PowerPoint yang ada di depan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Kompetensi dasar keterampilannya Mendedikasikan nilai kehidupan dalam cerpen. ya. Jadi hari ini fokus pembelajaran kita itu pada kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yang mau dicapai ada dua. Yang pertama, Mendedikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen. yang kedua, Menaikkan nilai-nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian hari ini akan ada dua kegiatan belajar yang mau kita buat. Yaitu yang pertama, kita akan menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Setelah itu kita akan mencoba mengaitkan nilai-nilai kehidupan tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Setelah itu ibu bagikan teks cerita dan ibu akan minta kalian untuk membaca teks cerita tersebut. Namun sebelum itu ibu minta kalian untuk buktikan dulu semangat kalian. Jadi seperti biasa kita akan buat tepuk semangat. Oleh karena itu silakan berdiri dulu. Oke, pasukan cantik siap? Siap. Pasukan cantik siap? Siap. Pasukan cantik siap? Siap. Semangat. Ha. Asik-asik. Yo. Semangat. Semangat. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Silakan kalian jangan duduk lagi. Langsung bergerak dan bergabung dengan kelompok kalian. Kelompoknya seperti biasa ya. Kelompok yang sudah ibu bagi di awal pertemuan kita. Oke, semua sudah duduk dalam kelompok. Selanjutnya ibu akan bagi kalian satu teks cerita. Jadi cerita ini judulnya tentang meraih impian. Kira-kira isinya seperti apa? Silakan kalian baca sendiri ya. Ya, silakan buka LKPD yang ibu bagi. Buka di situ LKPD yang ibu bagi. Silakan lihat cerpen dengan judul Meraih Impian. Silakan kalian baca. Nanti selesai kalian baca cerpen tersebut, ibu akan buka sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan. Waktu yang ibu berikan untuk kalian baca 10 menit terhitung mulai dari sekarang. Selamat membaca.
Ya, waktu 10 menitnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, silakan angkat tangan, kemudian sampaikan pertanyaannya. Oke, siapa yang mau bertanya? Nona Milka, siapa lagi? Oke, Nona Milka dan Nona Maxi. Yang pertama Nona Milka, sebut Nona punya pertanyaan, Ibu tulis di papan. Apa itu nilai? Apa itu nilai? Yang berikut, Nona Maxi. Ada berapa jenis nilai? Ada berapa jenis nilai? Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, maka kita coba untuk sama-sama menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa itu nilai? Siapa yang mau jawab? Oke, Nona Oleh, silakan. Nilai adalah norma pedoman yang mengatur pola hidup dan tingkah laku manusia. Oke, yang berikut. Pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis nilai? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Nona Sinta. Di sini ada 5 jenis nilai, Ya. yaitu nilai normal, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai agama, yang kelima nilai pendidikan. Oke, ya. Jadi nilai dalam karya sastra itu beda dengan nilai atau angka yang berupa nominal ya. Nilai dalam karya sastra itu sama seperti apa yang tadi dijawab oleh Nona Oleh. Dia berupa norma, berupa aturan, berupa pedoman yang mengatur pola hidup dan tingkah laku manusia. Sementara jenis-jenis nilai itu ada 5. Ada nilai moral, ada nilai sosial, budaya, apalagi agama atau religi, Nilai pendidikan. ya, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Oke, kira-kira 5 nilai ini berkaitan dengan apa saja, itu sudah ada di dalam bahan ajar yang Ibu bagikan. Jadi silakan kalian baca apa yang ada di dalam bahan ajar dan jadikan itu sebagai pedoman atau pegangan bagi kalian untuk menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen Meraih Impian. Jadi sekarang kita langsung masuk dalam kegiatan belajar kita yang pertama. Silakan kalian analisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen Meraih Impian. Jadi ada 5 nilai itu. Ada nilai moral, ada nilai sosial, budaya, agama, dan juga pendidikan. Dari 5 nilai itu, kalau menurut kalian ada salah satu nilai yang tidak ada di situ, lewat saja. Jadi 5 nilai itu yang ada itu yang dianalisis, yang tidak ada maka lewat saja. Oke, waktu untuk menganalisis Ibu beri waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Jadi silakan kalian menganalisis. Setelah itu Ibu akan minta perwakilan dari 3 kelompok ini maju dan presentasikan hasil analisis kalian di depan kelas.
nilai-nilai sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan belajar yang kedua, yaitu mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nilai-nilai yang sudah kalian analisis itu silakan kalian kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin apa yang terjadi dalam cerpen yang kalian baca itu sering terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu yang Ibu kasih tidak banyak, hanya 5 menit saja. Jadi pergunakan waktu itu dengan baik. Oke, silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Oke, waktu untuk mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan kita sehari-hari sudah selesai. Silakan lepas ballpoint kalian. Yang ada di tangan silakan dilepas. Nah, sebelum Ibu minta masing-masing perwakilan dari 3 kelompok ini maju dan presentasi hasil pekerjaan kalian, kita bermain game terlebih dahulu. Jadi nama gamenya itu oke, yes. Nah, sebelum bermain, Ibu minta kalian untuk berhitung dulu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Masing-masing ingat dia punya urutannya, 1 angka yang dia dapat tadi yang dia sebut 1 sampai 11. Nah, lihat di sini. Kalau Ibu sebut bilangan ganjil, misalnya Ibu sebut 3,
Tadi saat berhitung yang dapat urutan ketiga siapa? Nona Hagar. Jadi saat ibu bilang 3, Nona Hagar langsung angkat tangan jawab 3. Oke. Kemudian kalau ibu sebut angka 8, yang dapat 8 tadi siapa? Ya, Nona Oleh. Ibu sebut angka 8, Nona Oleh langsung angkat tangan 8. Yes. Jadi yang dapat bilangan ganjil jawabnya oke. Yang dapat bilangan genap jawabnya Yes. Sudah siap untuk belajar? Siap. Tidak konsentrasi. Kita mau bermain game. Sudah selesai belajar ini. Oke. Sudah siap untuk bermain game? Siap. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan berdiri. Oke, siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3. 3 oke. Oke, harus cepat ya. Selesai ibu sebut langsung kamu angkat tangan dan jawab. Kalau salah berarti nanti ibu kasih hukuman. Oke, siap. Ulang. Konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Siapa yang dapat nomor 7? Iya, berarti silakan duduk. Nona Sinta tereliminasi. Berarti dari kelompok ini sebentar Nona Sinta yang maju dan presentasi. Oke, siap. Yang berikut 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 2. 2 yes. Benar atau salah? Betul. Ibu sebut Milka dia berdiri dan berdoa. Oke, siap lagi. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 24, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 4. Yes. Ya, salah. Harus 4? Yes. Oke, duduk. Siap-siap lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5. 5 oke. Ya. Benar atau salah? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Salah. Harus dijawab 10 yes. Ya, berarti kelompok yang belakang sebentar yang presentasi Nona Nela. Ya, silakan duduk Nona Nela. Siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ini. Harus jawab cepat. Berarti kelompok sini sebentar yang giliran presentasi Nona. Oke, yang lain kamu menang tapi ibu belum punya hadiah ya. Oke, silakan duduk kembali. Iya, siap-siap. 3 orang tadi, Nona Ruth, Nona Sinta dan Nona Nela, silakan maju dan presentasikan hasil pekerjaan kalian. Jadi, untuk yang pertama analisis nilai-nilai, Nona Ruth, silakan bacakan nilai sosial, nilai moral dan juga nilai sosial. Yang berikut, Nona Sinta, tidak, Sinta yang giliran presentasi. Tadi Nona Ruth nilai moral dan sosial, jadi Nona Ruth nilai budaya dan Nona Ruth lagi Nona Sinta nilai budaya dan nilai agama. Ya, religi. Yang berikut Nona Nela nilai pendidikan. Sudah? Kemudian untuk mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari masing-masing kelompok itu cukup sebut satu-satu contoh saja ya. Oke, silakan 3 orang ini silakan maju ke depan. Iya, bawa buku hasil pekerjaan kalian. Ruth, silakan. Iya. Oke, tepuk tangan dulu, kasih semangat. Tidak usah takut, tidak usah gugup. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan Nona Ruth. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Pertama, nilai moral. Contoh nilai moral: kuingat kata-kata Bunda di telingaku dan tak cukup uang untuk kamu masuk fakultas kedokteran. Sabar ya nak, ucap Bunda lembut tetapi pasti. Contoh Yang berikut nilai sosial. nilai sosial: kita tak cukup uang untuk kamu masuk fakultas kedokteran. Sabar ya nak. Ya, yang berikut contoh atau kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, silakan. Ya, satu saja. Ada orang yang bercita-cita menjadi polisi atau poluan, tapi tidak terwujud karena tinggi badan kurang. Ya, itu salah satu contoh kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikut, Nona Sinta, silakan. Mana nilai yang terakhir? Ya, silakan Nona Sinta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, nilai budaya. Nada di sebelah toko Bunda ada kios yang dijual. Bagaimana kalau kita waktunya untuk membeli kios itu, lalu kita jual bagian di sana. Kata itu, yang waktunya untuk membeli kios itu, kami mulai berbisnis bagian. Tidak kusangka usaha itu memenuhi hasil yang Siapa yang menulis ini? Oke, lanjut. Yang berikut nilai religi atau agama. tidak pernah patah waktu kepada sang kuliah agar Bunda senang biasa di karunia kesehatan lahir dan batin. Ya, Contoh, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. ketika kita menginginkan suatu, selain berusaha dan bekerja keras, kita juga mohon pertolongan dan penyertaan dari Tuhan agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Iya. Terima kasih Nona Sinta. Selanjutnya yang terakhir Nona Nela. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nilai pendidikan. Dua kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Ketekunan masa pendidikan tinggi dengan penuh hati. Kegagalan itu tentu saja membuatku terluka. Ayah dan bunda tidak putus-putusnya membangkitkan diriku hingga kedua kakiku benar-benar mampu berpijak. Sambil menjaga warung, sedikit demi sedikit belajar dari ketegaran bunda dalam menghadapi kesulitan hidup. Contoh kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berpatungan memberi bahan praktik yang ditentukan oleh guru. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi hasil analisis dari kalian. Nah, dengan demikian berakhir sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Dan tidak mau ibu harus mengakhiri pembelajaran kita. Namun seperti biasa sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu minta salah satu dari kalian tolong buat simpulan pembelajaran untuk hari ini. Silakan. Siapa yang mau buat simpulan pembelajaran? Oke, Oleh, silakan.
kesimpulan, cerpen adalah salah satu bentuk prosa yang mengisahkan kehidupan manusia, di dalamnya mengandung konflik namun tidak mengubah nasib tokoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, satu, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, etika dan budi pekerti. Dua, nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan sesama manusia di dalam masyarakat seperti tolong-menolong, kasih sayang terhadap sesama, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tiga, nilai budaya berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang dilakukan manusia dalam kehidupan pada masyarakat tertentu dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang keempat, nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan, kegiatan ibadah antara manusia dengan Tuhan, serta sikap dan perilaku sesuai ajaran agama. Yang kelima, nilai pendidikan berkaitan dengan sikap serta perilaku yang terbentuk melalui proses. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Dimana kita belajar tentang menganalisis nilai-nilai. Jadi Ibu tegaskan kembali, cerita pendek itu dia dibuat bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh penikmat karya itu sendiri, tetapi ada hal-hal positif, ada nilai-nilai positif yang mau disampaikan kepada pembaca, dan nilai-nilai itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu keluar, Ibu akan memberikan dulu satu kalimat motivasi untuk kalian. Pasukan cantik, jangan pernah takut gagal dalam menuntut ilmu atau belajar, karena banyak orang sukses belajar dari kegagalan. Untuk minggu depan kita masih akan tetap belajar tentang cerita pendek. Kita akan belajar mengubah salah satu nilai yang terkandung dalam cerita pendek ke dalam bentuk drama. Silakan pulang, baca-baca lagi, dan tentukan nilai apa yang mau kalian ubah ke dalam bentuk drama. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan. Siap.